Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak akan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari pembacaan 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, perjuangan menuju kemenangan. Bapak, Ibu yang kekasih, di dalam kita mengeksposisi kitab 2 Timotius, maka kita akan menemukan ini adalah nasihat, instruksi Rasul Paulus kepada anak imannya, orang yang dia mentori, anak rohaninya, yaitu Timotius. Instruksinya di dalam ayat-ayat ini pendek-pendek, cukup banyak, dan nasihat-nasihat itu yang pendek-pendek ini menggambarkan betapa kuatnya relasi antara Paulus dengan Timotius. Begitu dekatnya hubungan mereka, sehingga dengan hanya nasihat-nasihat yang pendek, dan walaupun banyak itu, Paulus memberikannya dengan harapan dan percaya bahwa Timotius akan memahami nasihat-nasihat itu. Namun yang lebih urgen lagi, yang lebih berarti adalah ketika mengapa surat ini dibuat pendek-pendek dan banyak nasihat dan instruksi itu atau perintah itu, karena memang kondisi Rasul Paulus dalam kondisi yang cukup gawat, di mana dia sedang dalam keadaan di penjara di kota Roma, dan ia sedang mengalami peristiwa di mana ia sudah terbelenggu dan dia tahu bahwa dia akan dihukum mati. Dan hukuman mati bagi orang Romawi adalah dipancung, dan ia dalam tradisi kemudian dipancung. Ia tahu waktunya singkat. Itu sebabnya ia menulis surat yang begitu pendek dan nasihatnya begitu pendek-pendek dan tidak diuraikan panjang lebar seperti surat-surat yang lain dalam Roma dan Korintus misalnya. Tetapi ia membuatnya itu karena ada urgensi ini. Dan pada saat yang sama dia menjelaskan hal ini panjang lebar karena memang situasi jemaat di Timotius, yaitu ia mengembalakan jemaat di Efesus,
dalam kondisi yang memang dalam situasi yang tidak juga kondusif. Ada penderitaan, ada tantangan-tantangan pengajar sesat, ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh pribadi Timotius sendiri. Dia masih muda, dia masih belum berpengalaman, sedangkan di pundaknya sudah ada tanggung jawab yang besar mengestafetkan pelayanan ini. Tetapi pelayanan itu kemudian terbukti berhasil, di mana Timotius menjadikan kota gereja-gereja di Asia Kecil menjadi gereja misioner, di mana gereja itu kemudian menyebar sampai ke Eropa, dan kekristenan dari Eropa menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi agama yang terbesar sampai hari ini, karena pelayanan dari seorang Rasul Paulus yang berhasil menciptakan anak-anak didik, anak-anak iman, menjadi pahlawan-pahlawan iman dalam perjalanan pelayanan. Bapak Ibu yang kekasih, walaupun situasi ini, tantangan ini dihadapi oleh Rasul Paulus dan Timotius bersifat unik, karena disebut surat pastoral atau surat pengembalaan yang sifatnya eksklusif dalam pelayanan seorang hamba Tuhan. Namun prinsip-prinsip pelayanan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan abad ke-21 pada saat ini. Itu sebabnya tema saya mengajak Bapak Ibu Saudara memikirkan tentang bagaimana perjuangan menuju kemenangan itu menjadi topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Nah, kalau kita melihat teks ini yang penuh dengan nasihat dan instruksi yang sifatnya personal, maka kita tidak akan fokus kepada nasihat-nasihatnya, kita tidak akan fokus kepada instruksinya, tetapi kita akan melihat sifat Allah yang Tuhan nyatakan di dalam ayat-ayat ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat mengambil pelajaran dari situ untuk kita terapkan dalam kehidupan saat ini. Kita tahu saat ini situasi yang terjadi 21 abad yang lalu, sekarang sudah juga terjadi dalam situasi kita, di mana kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Tidak sedikit yang mengalami kolaps secara ekonomi, tidak sedikit yang mengalami kegangguan kesehatan mental, mengalami stres dan depresi. Tingkat bunuh diri semakin meningkat di kota-kota besar. Rumah tangga mulai retak dan hancur. Anak-anak memberontak, dan penyalahgunaan hal-hal yang bersifat kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan, dan juga kenakalan-kenakalan meningkat secara drastis akibat dari anomali situasi yang sangat berbeda dari waktu-waktu lalu, yang menyebabkan kondisi manusia mengalami frustrasi, manusia mengalami tantangan, manusia mengalami pergumulan. Hari ini saya rasa di kota Surabaya pun Bapak Ibu menghadapi tantangan-tantangan yang sama. Tapi bersyukur mungkin ada yang tidak mengalaminya. Tetapi paling tidak ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ketika kita menghadapinya, bagaimana kita tetap berjuang menuju kemenangan. Itu sebabnya tema kita adalah perjuangan menuju kemenangan. Nah, ada 3 sifat Allah yang nampak dalam pembahasan dalam kitab Timotius ini. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan di situ, sebab itu hai anakku, yang menyebut Timotius anaknya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada pertama yang ia menyatakan di situ adalah Tuhan memberikan kekuatan oleh kasih karunia. Tuhan memberikan kekuatan oleh kasih karunia. Kata kunci yang ditunjukkan di dalam ayat ini adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dalam bahasa Inggrisnya grace, dalam bahasa Yunaninya charis. Apa artinya Bapak Ibu yang kekasih? Grace dalam bahasa teologis, anugerah dalam bahasa teologisnya adalah menunjukkan bahwa kita tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Itu maksudnya anugerah. Tetapi tidak semata-mata kalimat sifat Allah yang penuh kasih karunia
yang dimana kita tidak layak mendapatkannya dan diberikan keselamatan kepada kita, tidak semata-mata bersifat teologi keselamatan. Ternyata kasih karunia juga ditunjukkan kepada orang percaya dan kita semua ketika kita menghadapi kehidupan yang berat ini. Tantangan-tantangan dan perjalanan kehidupan kita sampai pada kita tiba waktu kita dipanggil Tuhan atau pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di sini Tuhan memberikan kita apa yang disebut kasih karunia. Apa itu? Dia menyambungkan dua kata, yaitu jadilah kuat, tetapi oleh kasih karunia. Dengan kata lain, Tuhan mau kita berjuang dalam masa penderitaan ini untuk menjadi kuat di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi, pandemi-pandemi yang kita hadapi, jadilah kuat di dalamnya. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan kita itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah mengandung makna bahwa kita tidak 100% bisa kuat. Kadang-kadang kita bisa jatuh. Kadang-kadang kita bisa kalah. Kadang-kadang kita bisa menyerah dalam situasi seperti itu. Nah, dalam situasi yang kalah, dalam situasi yang menyerah itu, kita tidak boleh mempersalahkan diri kita. Kita tidak boleh merasa kita dihukum oleh Tuhan. Kita tidak boleh merasa gagal dalamnya. Tetapi kita mengerti bahwa kekuatan yang kita perjuangkan itu ada batasnya, ada limitnya. Kadang-kadang kita tidak mampu melakukannya. Tetapi pada saat yang sama, kata kuat oleh kasih karunia memiliki makna, yaitu kita mengizinkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Ketika saya berjuang untuk kehidupan saya, maka saya tahu saya tidak mampu. Saya membiarkan Tuhan menolong saya. Itu sebabnya umat Tuhan ketika ia dalam pergumulan tantangan yang berat, ia minta anugerah Tuhan lewat kehidupan yang semakin akrab dalam doa. Kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan dalam membaca firman Tuhan. Kehidupan yang semakin dekat dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, itulah maksudnya kata kuat oleh kasih karunia. Kita tidak bisa kuat 100%. Tetapi yang kedua, kita membiarkan Tuhan mengintervensi. Kita tidak boleh hidup dalam rasa bersalah dan kegagalan, tetapi membiarkan berpasrah oleh anugerah. Hanya oleh anugerahnya lah Dia mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu cerita saya bukan? Saya punya mata yang di kanan ini tidak lagi berfungsi dengan baik. Saya kadang-kadang frustrasi. Saya merasa kalau saya tidak punya dua mata, saya tidak akan sempurna sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang dosen, seorang yang belajar terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Seorang yang mempersiapkan tulisan-tulisan, materi kuliah dan khotbah. Saya merasa tidak sempurna. Dan saya merasa, wah saya bagaimana saya bisa efektif? Saya tidak kuat. Tetapi ketika saya merasa tidak kuat, saya membiarkan Tuhan mengintervensi hidup saya. Saya masuk dalam penyembahan, saya masuk dalam doa, saya masuk dalam perenungan dan meditasi. Dan ketika itu Tuhan akhirnya memberikan saya kekuatan, memberikan saya ingatan, memberikan saya hikmat bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga saya tidak menyesal. Hari ini walaupun saya punya mata satu tidak sempurna, saya tahu rasanya tidak nyaman. Rasanya ingin menyalahkan diri sendiri dalam masa lalu. Kenapa saya tidak ini? Kenapa saya tidak jaga mata saya? Kenapa saya salah ke dokter? Kenapa saya salah ke rumah sakit? Andai kata saya ke klinik mata Nusantara terlebih dahulu, tentu mata saya selamat. Ada rasa bersalah, ada rasa penuduhan, ada rasa ingin, pokoknya ingin mengulang waktu itu. Tetapi Tuhan katakan, ingat, kamu bukan manusia sempurna. Banyak kesalahan yang kamu buat dalam perjalanan hidupmu. Tetapi ingat,
jadilah kuat oleh kasih karunia. Jangan dengan kekuatanmu, kasih karunia, anugerah. Serahkan pada diriku, aku yang akan berperkara. Bapak Ibu yang kekasih, biarkan Tuhan berperkara dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, dan semua keluarga kita. Kadang-kadang kita tidak mampu. Rasanya kita ingin semua bisa diselesaikan dengan uang, selesaikan dengan kekuatan kita, dengan power kita. Tapi ada masanya kita membiarkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita dan membiarkan Dia yang berperkara. Dan ternyata jalan-jalan Tuhan itu, apa yang Tuhan buat itu jauh lebih sempurna daripada apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu yang pertama, kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam perjuangan menuju kemenangan, kita harus kuat oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita melihat sifat itu dalam ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang kedua, sifat Allah di situ adalah Tuhan yang memberikan pengertian atau hikmat. Bapak Ibu yang kekasih, tahukah Bapak Ibu bahwa dalam sains modern, bahwa semua pusat kehidupan itu ada di otak. Kalaupun kita menyebut ada hati, ada jantung, ada heart, ya, jantung atau hati dalam bahasa Indonesia, semua itu sebenarnya ada di pusatnya, ada di otak. Nose, pikiran. Itu penemuan medis, sains, ilmu. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, apakah Alkitab tidak membahasnya? Oh, ternyata membahasnya Bapak Ibu. Ingat, waktu kita membaca Roma 12 ayat 1-2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi, akal budi, yaitu nous, intelektual pengetahuan kita. Dengan kata lain Bapak Ibu yang kekasih, ternyata ada satu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, yaitu akal budi. Nah, Tuhan akan memberikan pengertian. Kita punya otak, kita punya kemampuan untuk berpikir, tetapi Tuhan yang akan memberikan pengertian dan hikmat, atau yang kita sebut dengan wisdom. Bapak Ibu yang kekasih, mengapa ini diberikan kepada kita? Karena banyak orang tahu menggunakan akal budinya, tetapi tidak punya pengertian. Tahu punya kemampuan smart di dalam bekerja, punya kemampuan dalam menyelesaikan studi dengan baik, punya gelar-gelar sarjana, punya kemampuan, tapi belum tentu punya pengertian, belum tentu punya wisdom, hikmat dalam memecahkan persoalan-persoalan kehidupan ini. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita menggunakan akal kita, tetapi ketika setelah kita menggunakan akal kita secara maksimal, maka kita membiarkan semua pengetahuan itu kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali, kita bawa, bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kemudian itu menjadi hikmat. Itu sebabnya kekristenan perlu ada namanya persekutuan, ada kelompok-kelompok PA atau pemuridan, supaya kepintaran kita, kehebatan kita bawa, kita diskusikan, sehingga itu menjadi hikmat yang membuat kita mampu menghadapi kehidupan yang berat ini. Kalau kita melihat nasihat Rasul Paulus di dalam kitab Timotius, maka ada konteks partikular di situ, yaitu bagaimana Timotius kalau mau menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, ada 3 yang dia minta, yaitu jadilah prajurit, kemudian jadilah olahragawan, dan jadilah petani. 3 ini dia bilang, Rasul Paulus katakan, kamu coba lihat mereka.
Prajurit yang hebat adalah orang prajurit yang tidak memikirkan dirinya, tapi hanya menyenangkan komandannya. Olahragawan yang hebat, dia di samping berdisiplin dalam olahraga, tapi dia mengikuti aturan-aturan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, petani. Petani yang berhasil hanyalah petani yang bekerja keras. Dan mereka yang bekerja keras, itulah yang akan menikmati hasilnya. Nah, konteks partikular inilah yang Bapak Ibu lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, kita bisa melihat di situ 2 hal. Yang pertama, Tuhan memberikan prinsip-prinsip hukum alam ini untuk kita hidupi sebagai cara Tuhan memelihara kita. Dengan kata lain, kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mau menang dalam kehidupan ini, kita ikuti hukum-hukum Tuhan yang Tuhan sudah taruh. Misalnya kalau mau berhasil, bekerja keraslah. Kalau mau ikut berhasil dalam semua tantangan-tantangan itu, ayo berdisiplinlah. Tidak mungkin ada orang yang berhasil tanpa kerja keras. Tidak mungkin ada orang berhasil tanpa ikut disiplin. Kode etik yang sudah dibangun dalam sistem kemasyarakatan. Tidak mungkin seorang yang mau berhasil semaunya. Tidak mau mengikuti pola-pola yang dimana dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan dia tidak mau menyenangkan bosnya atau kalau dia karyawan di kantornya. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan hukum-hukum alam itu, hukum-hukum kerja, hukum-hukum sosial, hukum-hukum dalam segala tindakan untuk menjadi alat Tuhan memelihara kita. Dan kita harus menggunakan pengertian kita. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita tahu hukum-hukum itu tidak cukup. Kita perlu membawanya, merenungkannya, memeditasikannya dengan firman Tuhan dan dalam komunitas orang percaya, sehingga pengetahuan-pengetahuan itu berubah naik pangkat menjadi hikmat, dan hanya dengan hikmatlah kita mampu menghadapi kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini misalnya kita menghadapi Omikron. Saya tahu bahwa virus pandemi ini berbahaya. Tetapi ketika kita mendapat informasi yang lengkap dari WHO dan dari dokter-dokter yang betul-betul dokter yang ahli dalam bidang virus, kita mengerti ternyata Omikron ini tidak sedahsyat varian Delta sebelumnya. Dengan pengetahuan ini, maka kita merenungkan dan memikirkan dengan teman-teman, akhirnya kita merasa tidak takut lagi, rasa tenang, dan akhirnya kita efektif dalam bekerja, dalam bersosialisasi, tetapi tetap melakukan protokol kesehatan. Dengan kata lain, Tuhan sudah memberikan kita otak, Tuhan sudah memberikan kita intelektual. Use it, gunakan itu Bapak Ibu ya. Tetapi pada saat yang sama, naikkan itu menjadi hikmat, menjadi wisdom, dan itu pemberian dari Tuhan. Bagaimana Ia memberikan? Ia memberikannya lewat komunitas orang percaya. Dia memberikannya dengan cara ketika saya membaca firman, saya mencoba menghubungkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian ketika saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya mencoba menghubungkan pengetahuan saya dengan kata-kata dalam lagu dan pujian, sehingga saya akhirnya mengerti bahwa apapun yang saya serahkan, do our best, and God will do the rest. Kita lakukan yang terbaik, lalu kita mengerjakannya itu dengan hikmat dari Tuhan, maka Tuhan lewat hikmat dan pengertian itu yang masuk dalam pikiran kita akan mengerjakannya untuk kita, sehingga kita menjadi orang yang mampu menghadapi kehidupan yang berat ini. Itu yang kedua Bapak Ibu yang kekasih. Jadi Tuhan memberikan pengertian, hikmat, dan itu yang harus kita minta ya Bapak Ibu di dalam menghadapi tantangan yang berat ini. Yang ketiga Bapak Ibu yang kekasih, terdapat dalam ayat yang ke-13 dikatakan di situ, jika kita tidak setia, Dia tetap setia
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah Tuhan yang menunjukkan kesetiaan. Apa maksud ayat ini, Bapak Ibu yang kekasih? Ayat ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk setia karena Allah kita setia. Tapi dasarnya apa? Seringkali saya merasa kata kesetiaan itu seperti sebuah tindakan di mana Bapak Ibu rajin ke gereja atau rajin mendengarkan firman Tuhan lewat online seperti ini. Itu orang yang disebut setia. Tapi kadang-kadang kita hanya memikirkan sebuah tindakan, dan itu tidak salah. Memang bukti kesetiaan kita adalah kita berkomitmen untuk datang secara rutin beribadah atau mengikuti ibadah online ini, berkomitmen melayani tanpa putusnya, dan itu menunjukkan kesetiaan. Tetapi basic pengertian daripada kesetiaan itu apa? Kalau saya mendengar lagu sekolah minggu yang dinyanyikan pada waktu saya sekolah minggu, ada dikatakan setia-setialah setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Bapak Ibu yang kekasih, lagu itu kelihatan sederhana, tetapi maknanya ada di dalam, mendalam kalau kita gali. Ternyata kalau kita melihat di situ ada bagaimana Timotius harus menderita dan bersama Paulus dalam pekabaran Injil. Tetapi dia sabar menanggungnya. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Karena ayat yang ke-11 berkata, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dengan dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Bapak Ibu yang kekasih, dengan kata lain, manusia seringkali jatuh bangun di dalam kehidupannya, dalam pengiringannya akan Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya jatuh bangun, Tuhan mau seperti Timotius, ayo lihat pengorbanan Yesus. Makanya Paulus mengatakan begini, jangan melihat pengorbanan Pak Yesus itu hanya peristiwa salib itu diambil makna teologisnya, lalu mengatakan dosa saya sudah diampuni. That's all. Bukan. Walaupun dosa saya sudah diampuni, itu tugas utama, tugas agung kita. Paulus berkata, dalam perjalanan hidup saya harus mengidentifikasikan pengorbanan dan penderitaan Yesus itu dalam kehidupan saya. Makanya dalam Filipi pasal 3 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia di dalam penderitaannya dan bersekutu dalam, dan akhirnya kiranya aku mendapat kuasa kebangkitannya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu yang kekasih, kesetiaan itu hanya bisa kita hidupi. Komitmen untuk terus hidup bersama Tuhan sampai mati kita, yang merupakan perintah untuk tetap menyebabkan kita mengalami kuasa dan berkat Tuhan, adalah ketika saudara dan saya menghadapi kehidupan ini, melihat pengorbanan Yesus, penderitaan dia. Saya pernah khotbah di Jemaat Geraha Family ketika saya susah, ketika saya sedih, ketika saya menghadapi tantangan dalam pelayanan, ketika saya tidak ada yang meresponi pelayanan ini, dan ketika saya mengalami tantangan, fitnah, serangan-serangan dan sebagainya. Maka ketika saya sampai di rumah, saya melihat salib yang saya pasang di tembok. Bukan supaya saya memasangnya supaya setan lari, bukan. Tujuan saya memandang akan pengorbanan Yesus, melihat akan pengorbanan Yesus. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya bawa penderitaan ini, saya bawa pergumulan ini, sebagaimana Engkau luka, menderita, melewati via dolorosa yang begitu berat. Saya pun mau hidup dalam penderitaan ini, tantangan ini, dan saya mau belajar di dalamnya dan melihat apa maksud Tuhan. Sehingga ketika saya bersekutu dalam penderitaannya,
saya menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus dalam pelayanan saya. Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Dan apa yang terjadi? Ada banyak orang yang akhirnya saya menemukan bagaimana buah-buah pelayanan itu terjadi dalam pelayanan saya. Saya membuat YouTube. Beberapa gembala datang bilang sama saya begini. Menghubungi saya lewat WA dan mengatakan, Pak, sebenarnya saya mau mundur dari pelayanan. Saya mau berhenti dari pelayanan. Tapi sekarang setelah mendengar YouTube Bapak, saya tidak mau lagi berhenti. Saya dikuatkan. Saya mau melayani terus. Puji Tuhan. YouTube hanya nasihat biasa, nasihat manusia. Tetapi Tuhan yang membuat perubahan itu. Lewat saya, kuasa kebangkitan Kristus nyata. Ketika saya berdoa, ada orang disembuhkan. Ketika saya berdoa, ada orang yang mengalami pemulihan. Bukankah itu kekuatan datang dari Tuhan? Saudara dan saya sama akan mengalami hal yang sama. Jika kita kekalahan kita, kelemahan kita, penderitaan yang kita hadapi, baik secara ekonomi, mungkin keluarga hancur dan retak. Ayo, bawa itu sebagai Tuhan. Inilah salibku. Saya mau bawa ini kepada Tuhan dalam doa. Dan saya mau membiarkan Tuhan berbicara apa maksud Tuhan. Dan saya mau merangkul keluarga-keluarga, orang-orang yang menyakiti saya. Dan saya mau menggumulinya bersama. Dan menjadi salib saya. Dan saya bersekutu dengan penderitaan. Sehingga kuasanya bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bisa memenangkan dengan perjuangan. Dengan memahami 3 sifat Allah yang besar ini. Yang pertama, bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan oleh kasih karunia. Yang kedua, Tuhan memberikan kita pengertian hikmat itu. Dan yang ketiga, Tuhan mempertunjukkan kesetiaan lewat pengorbanannya agar kita hidup dalam kesetiaan. Dan untuk itulah kita akan menjadi pemenang. Kiranya jemaat Tuhan yang telah menyaksikan acara ini mendapat berkat di dalamnya. Tuhan menolong kita semua.